Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, salam hormat, salam takdim, salam persaudaraan dari saya semuanya. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan dipermudah jalan mencari rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu mengenai sepak terjang Gus Wafi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Wafi ini merupakan benteng pertahanan daripada para habaib. Ya. Saya mengikuti Gus Wafi ini mulai dari debat yang diselenggarakan di Banten terus sampai sekarang, karena saya merupakan salah satu muhibbin dari habaib dan ulama-ulama yang sangat mendukung nasabnya para habaib. Sampai detik ini saya masih berada di barisan para habaib. Akan tetapi kecintaan saya terhadap para habaib dan juga para ulama-ulama yang mendukung para habaib ini tidak akan selalu ditunjukkan dengan pujian-pujian ataupun dengan kata-kata yang selalu meninggikan mereka. Akan tetapi saat ini saya ingin menyampaikan salam takdim, salam hormat kepada Gus Wafi, dan juga ingin memberikan sebuah masukan, ya. Memberikan sebuah masukan karena ini bentuk kasih sayang terhadap panjenengan, ya. Karena ketika panjenengan ini tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang memberikan teguran, maka nantinya dikhawatirkan akan lupa diri. Maka di sini saya sampaikan kepada Gus Wafi supaya lebih ngerem, ya, lebih mengurangi gasnya di dalam menanggapi setiap pro dan kontra yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama Gus Wafi apabila yang panjenengan hadapi itu adalah ulama-ulama sepuh yang mungkin, ya, memiliki santri di Madura itu ratusan, puluhan bahkan ratusan, seperti itu. Yang artinya ketika Gus Wafi menghadapi kiai-kiai di Madura ini tidak dengan hati-hati, tidak dengan hati, maka akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Karena Gus Wafi sendiri ngerti dan paham soal kecintaan orang Madura ini terhadap kiainya. Jangan sampai Gus Wafi melukai hati para santri di Madura karena mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak terkontrol. Seperti halnya ketika Gus Wafi menanggapi salah satu kiai dari Batu Ampar itu. Kalau nggak salah namanya Kiai Haji Golib. Nah, dengan begitu akan banyak reaksi nantinya dari para santri-santrinya beliau. Jadi mohon maaf sekali lagi Gus Wafi, saya tidak bisa menasehati panjenengan itu dengan dalil. Ya.
karena panjenengan lebih alim, lebih paham dan lebih ngerti. Bahkan mungkin dengan guru saya pribadi, dengan guru saya, panjenengan lebih alim, lebih paham tentang masalah hukum, masalah adab dan lain sebagainya. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa musuh terbesar kita itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu datangnya dari setan. Setan akan selalu bertengger di hati kita, sehingga kadangkala membuat kita terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Salah satunya dengan ilmu yang kita miliki, setan akan terus memberikan godaan terhadap hati kita supaya kita sombong dengan ilmu itu. Jadi jangan sampai Gus Wafi yang sudah saya anggap guru, ya walaupun saya belum pernah bertemu dengan panjenengan, tapi dari video-video panjenengan, nasihat ilmu-ilmu panjenengan yang panjenengan miliki, saya menganggap panjenengan itu adalah guru bagi kami. Saya menganggap panjenengan itu adalah panutan yang akan menjadikan kami lebih baik. Jadi saya akan memberikan masukan ini sesuai dengan kapasitas saya, karena saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya tidak akan menyampaikan nasihat ini dengan dalil, akan tetapi saya sampaikan nasihat ini kepada panjenengan dengan rasa persaudaraan, dengan rasa ketakdiman, dengan rasa kasih sayang. Karena ini salah satu cara saya menunjukkan kasih sayang saya terhadap panjenengan untuk lebih berhati-hati di dalam berucap, untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi siapa lawan bicara dari panjenengan. Kalau soal kecintaan terhadap para habaib tidak usah dipertanyakan. Insya Allah saya sampai detik ini saya tetap cinta terhadap para habaib, walaupun nantinya ini ada apa itu namanya, walaupun nantinya para habaib ini terbukti bukan dzurriyyah Rasulullah, namun bagi saya tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib dan juga kepada ulama-ulama yang kontra terhadap para habaib. Jadi jangan sampai orang-orang seperti saya ini su'ul adab terhadap para ulama, para kiai, para gus, para masyayikh, karena ulah daripada ulama-ulama itu sendiri, termasuk panjenengan Gus Wafi. Ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan bingung, saya jadinya bingung karena yang saya ajak bicara ini adalah seorang yang alim, yang lebih mengerti segala sesuatunya daripada saya. Namun ini mungkin ungkapan kejujuran saya yang berangkat dari hati saya kepada Gus Wafi untuk lebih berhati-hati ya di dalam menyikapi atau berhadapan atau berbicara dengan kiai-kiai yang ada di Madura, walaupun panjenengan menganggap kiai itu tidak lebih alim dari panjenengan. Karena kalau bicara soal alim, bicara soal kepandaian, setan itu lebih pandai. Akan tetapi, kenapa setan sampai diusir oleh Allah? Itu karena satu, yaitu sifat takaburnya, sifat sombongnya.
yang menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk ciptaan Allah selain dirinya, sehingga Allah murka. Namun saya tidak akan memakai dalil itu untuk menasihati panjenengan, karena panjenengan lebih dalam, lebih paham, dan lebih alim soal itu. Saya akan menasihati, saya akan memberikan masukan terhadap panjenengan itu dari hati saya, keluar dari mulut saya. Bila mana panjenengan bisa menerima, alhamdulillah. Tidak bisa menerima, maka itu tidak akan menjadi beban bagi saya. Tapi tolong supaya di Madura ini tidak terjadi reaksi yang macam-macam, karena setiap kiai, setiap ulama di Madura ini memiliki santri yang mungkin ada puluhan, bahkan ada ratusan santri. Dan bila mana kiai mereka disenggol, kiai mereka itu tidak dihargai, maka akan terjadi gejolak. Maka dari itu, untuk mengurangi gejolak yang terjadi di dalam masyarakat ini, kalau memang panjenengan ingin mengajak diskusi dengan para kiai, para ulama di Madura yang tidak sependapat dengan panjenengan soal nasab para habaib, monggo diatur secara baik, ya ketemu secara baik, tabayun secara baik. Jangan sampai adu argumentasi di media sosial seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabatku, buat rekan-rekanku yang ada di Madura, tidak semestinya kita memperkeruh suasana, di mana kita lihat bahwa di lapangan itu antara habaib dan ulama Madura insya Allah tidak ada konflik apa-apa. Nah, yang panas itu hanya di media sosial yang tidak ketemu ekor kepalanya. Jadi orang-orang yang tidak jelas asal usulnya itu yang saling beradu argumentasi seolah-olah ulama pribumi dengan habaib ini merupakan musuh bebuyutan. Kemudian selain kepada Gus Wafi, saya sampaikan juga kepada para habaib yang masih muda, di mana kalian sering tampil di panggung, dimanapun, saya berharap untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga akhlak, adab, karena di negara kita ini beda dengan negara-negara yang lain. Di negara kita Indonesia ini yang diutamakan adalah akhlakul karimah, adabnya, budayanya. Jadi ini sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap para habaib, terutama habaib-habaib yang muda ini. Tolonglah untuk lebih belajar lagi. Lebih belajar lagi, lebih hati-hati di dalam menyampaikan ceramah, jangan sampai membakar emosi daripada ulama-ulama pribumi ataupun santri-santri yang merupakan santri-santri daripada ulama pribumi atau Trahwali Songo. Jadi saya agak gugup ketika saya ingin menasehati guru-guru saya, para habaib, terus Gus Wafi, ustadz yang lainnya, terutama Kiai Idrus Ramli, ya mungkin beliau ini salah satu aset bangsa, ya, aset bangsa, karena keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi begini yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada Gus Wafi, ya, apabila saya di dalam memberikan masukan ini salah
atau keliru atau tidak sesuai dengan dalil-dalil yang Gus Wafi pernah pelajari. Mungkin saya adalah seorang yang fakir ilmu. Saya adalah orang yang perlu bimbingan, perlu banyak mendapatkan teladan yang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin kemarin-kemarinnya tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap supaya polemik nasab ini cepat berakhir. Saya berharap supaya tidak ada lagi saling caci mencaci antara santri dengan santri lainnya, antara tokoh masyarakat dengan tokoh masyarakat lainnya, antara ulama dengan para habaib. Dan juga saya berharap agar pemerintah mampu mengendalikan situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang tidak membaik. Demikian harapan dari saya, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.